Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Di tengah konflik Rusia-Ukraina ini, kita kunjungi saudara kita, keluarga kecil yang ada di Rusia, lebih tepatnya di kota Saint Petersburg, Rusia. Mas Andre, seorang pelajar yang niat awalnya hanya menimba ilmu, karena kekagumannya terhadap saintis dan juga Rusia, ibarat sambil menyeram minum air. Selain dapat ilmu, beliau malah dapat hati dari Dania, gadis cantik asal Rusia, yang ternyata amazingly memiliki bakat dalam menguasai banyak bahasa asing dengan cepat atau dikenal dengan polyglot. Kita penasaran nih, kok Mas Andre lebih betah di negara yang konon kabarnya angker dan militeri seperti Rusia? Bagaimana rasanya hidup di bawah kepemimpinan Presiden Putin? Apakah seseram itu? Nah, kalau mau tahu lengkapnya seperti apa, yuk langsung aja kita saksikan episode kali ini hanya di Cerita Untung. Dia orangnya jujur, baik, ramah, ya paling terbuka ya, nggak ada yang ditutupi waktu itu juga, dan ya open aja sih karena sangat. Loh, dan dia tuh Muslim dari lahir? Iya, saya dari suku separuh Rusia, separuh Tatar. Kalau Tatar itu Muslim di Rusia. Dan saya lamar, kebetulan sebelum itu udah ketemuan sama orang tuanya dia, udah ketemuan sama papanya. Kebetulan sama papanya dia ini kan kepala kepolisian di sini ya, jadi agak. Makanan paling yang saya suka itu tempe penyet. Saya bisa makan 1 kilo tempe sehari. Ya, barusan kita lihat videonya, tentunya juga profil dari pasangan ini. Waduh, sayang banget nih, Mimi nggak ikutan nih. Padahal biasanya kalau ngulik mengenai pasangan yang di luar negeri begini, dia paling demen. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi iming-iming biar cepat sehat ya. Sekarang soalnya kita ketemu dengan pasangan yang dari Rusia ini, Indonesia dan Rusia. Mereka sekarang di kota Saint Petersburg. Langsung aja inilah dia, Mas Andre juga Mbak Dania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, luar biasa nih. Waduh, Mas Andre, wah, Mbak Dania juga pakai batik ini jangan-jangan ya? Saya yang enggak. Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat, baik, aman, masih aktivitas seperti biasa. Seperti biasa ya. Nah, kita penasaran dulu nih, kok kalian bisa ketemu nih, kok Mas Andre bisa ada di Rusia gitu. Sekarang kalian tinggal di Rusia berarti sekarang kan? Ya, udah berapa tahun? Di Saint Petersburg. Saint Petersburg berapa tahun? Ya, pribadi dari 2006. Jadi ya kalau dihitung udah hampir 16 ya, berarti 15 lebih. Kalau dia ya dari lahir. Sejak lahir ya. Cuman kita sempat 2012 menikah, pindah ke Indonesia 4 tahun, kembali lagi ke sini 2015. Jadi kalau di total ya cuma 10-11 lah secara umum. Total 11 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, penasaran nih, ketemunya gimana sih Dania bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Mau nggak mau harus bisa. Kan suami orang Indonesia. Iyalah, ketemuannya itu jodoh kan, nggak bisa diprediksikan. Ketemuannya di Petersburg di Rusia. Oh gitu, waktu itu lagi event apa tuh Mas Andre bisa sampai ke Rusia saat itu? Iya. Kalau kita kuliah, jadi saya kuliah di Medical University of Mechnikov, jadi medik ya, dokter umum. Waktu itu sampai 2012 lulus, sekaligus ya jodohnya karena kita nggak pernah ada planning ya di sini, tinggal di Rusia, nikah dengan orang Rusia, dan juga nggak ada planning. Sama nggak ada planning nikah dengan orang Indonesia, namanya jodoh, wallahu alam ya. Tapi ya alhamdulillah kita syukuri ya, memang cocok, memang itu jodoh jauh sekali ya, luar biasa memang. Akhirnya ya dapat diplom, dapat sertifikat nikah juga, dan kita waktu itu menikahnya mungkin satu-satunya warga Indonesia yang nikah di dalam masjid Saint Petersburg. Masjid biru. Masjid biru itu ya, waduh. Di dalam. Loh, ini Mas Andre kok kepikiran kuliahnya di sana itu kan agak out of the box ya, maksudnya orang ngambil kuliah
apa namanya kedokteran kemudian pilih di Rusia kan agak memang beda sendiri nih. Mungkin orang Indonesia juga sedikit kali yang ambil kuliah saat itu. Kebetulan banyak kita orang Indonesia kan pandangannya ke Barat atau ke Amerika atau ke Eropa kan paling ini ya. Cuman kalau dipandang dari sejarah ilmuwan-ilmuwan medis ya yang ternama itu bahkan yang dapat Nobel itu banyak dari Rusia termasuk Mendeleev ya kimia. Meshnikov juga salah satu universitas yang saya pelajari itu salah satu pemegang Nobel untuk microphage. Microphage itu adalah ilmu virologi ya. Jadi dia mendapatkan Nobel karena menemukan mekanisme microphages yang memakan sel-sel virus dan bakteri. Jadi di sini imunologinya bagus dan juga mungkin pernah dengar Dr. Pavlov. Pavlov itu yang anjing, dia eksperimen dengan anjing itu ada eksperimennya banyak sekali. Jadi dari situ saya dari sekolah dari SMA melihatnya kayaknya menarik nih Rusia gitu. Makanya ya waktu itu juga mahasiswa yang minat kebetulan di Rusia 2005-2006 itu sedikit sekali, nggak banyak. Jadi cuman kita tuh satu kota tuh bisa dihitung 5 orang. Jadi sekarang udah ratusan ya di Rusia mungkin. Mahasiswanya 700, zaman saya satu Rusia aja nggak ada sampai 100 gitu, mungkin berapa puluh orang lah bisa dihitung. Jadi ya mungkin karena jodoh juga, mungkin karena Allah menghendaki ke sini ya. Jadi ya sempat juga sebenarnya saya sempat juga mau masuk ke beberapa universitas Indonesia termasuk ke UI waktu itu juga coba ya juga ke Kanada, tapi kok yang pas Rusia dengan dan kayaknya kalau sekarang orang Indonesia ke daerah Saint Petersburg atau juga ke Rusia ini mungkin Mas Andre menjadi salah satu senior yang ada di sana ya karena dia udah lama banget. Ini juga terkenal jadi karena apa sejak awal memang komunikasi dengan KBRI dan selalu ajak semua mahasiswa Indonesia ngumpul-ngumpul main futsal atau apa yang penting ngumpul bersama dan jadi kalau kita bilang Andre dari Peter itu ya, oh tahu ya. Kalau saya sendiri pernah ke KBRI di Moskow, nggak ada yang tahu siapa ya. Sebelum kita nikah, urus dokumen, saya harus verifikasi beberapa dokumen saya dan saya ke sana. Oh, ibu dari mana? Saya istrinya Andre. Oh, Andre Peter ya, tahu. Karena udah sejak awal ya, memang. Aduh kayaknya nih keluarga kita kalau jalan-jalan liburan ke Rusia kayaknya perlu kontak Mas Andre nih kayaknya nih. Waduh, kayaknya udah hafal, udah khatam ya. Nah, ini ketemunya gimana nih? Apa mungkin Dania ini satu jurusan atau gimana gitu ketemu sama Mas Andre nih? Kita sih satu tahun lulusannya, tapi universitasnya beda lulusannya. Tapi universitas yang sebelah kalau bisa bilangnya agak dekat. Ketemuannya di acara yang berada waktu itu di tengah. Jadi saya kuliah di Universitas Politeknik di kota kita. Saya waktu itu ambil linguistik sebagai dosen bahasa dan juga hobi saya menyanyi. Di bahasa. Kalau Mas Andre hobinya main drum. Jadi kita ketemuan di acara musik dan saya nyanyi dan setelah beberapa orang Mas Andre yang main sama bandnya, jadi ketemuannya ya setelah acara itu. Oh, jadi ketemu di acara di panggung gitu? Apa maksudnya acara band? Satu band atau gimana? Nasional mahasiswa seluruh Saint Petersburg lah ya gitu. Jadi mahasiswa internasional baik yang lokal baik yang nyanyi, yang nari, macam-macam. Jadi semacam show ya, show bakat. Mas Andre masih ingat gak dulu waktu Dania dulu manggung nyanyi lagu apa? Pasti nggak ingat. Oh enggak. Hampir Whitney Houston. Whitney Houston. Ya, karena banyak sekali sih dia. Whitney Houston, waduh, berarti suaranya boleh juga dong nih. Iya, bagus. Kalau gitu satu refnya Whitney Houston deh. Kalau gitu satu refnya Whitney Houston yang bisa kita dengar di sini versi Rusia gitu. Iya, karena waktu itu saya mau coba nyanyi satu lagu yang terkenal tapi agak susah. Dan itu sebenarnya challenge buat saya waktu itu dan ya pas banget. Ada yang dengar lagu itu langsung ada efeknya. Wah, jadi lagu Whitney Houston ternyata mengandung pelet.
Kalau Dania sendiri masih inget nggak? Mas Andre dulu ngebandnya bawain lagu apa? Mereka sih main beberapa, seingat saya Zombie ya. Zombie, udah meninggal tuh yang nyanyi tuh. Cranberries, ya. Ya, dan yang nyanyi temannya yang juga sangat berbakat, dan ada mereka band-band sendiri semua. Kan pertama saya lihat orang Indonesia berbakat banget gitu, dan itu kesan pertama. Ya, yang kedua suka makan ya, itu udah kedua. Yang pertamanya berbakat dan murah senyum, orangnya baik sekali, gampang komunikasi. Bahasa Inggrisnya juga waktu ya sudah sejak waktu itu sangat lancar, dan kita pakai bahasa Inggris dulu. Ya awal kenalan masih bahasa Inggris lah, karena bahasa Rusia agak susah. Takut salah-salah. Karena baru tahun kedua. Sejak di panggung itu mulai kenalan berarti kan? Baru kenalan nih. Nah, baru kenalan. Kemudian itu tuh ada yang masih ingat nggak tanggalnya? Ayo. Zoloto Ocean itu September. Iya. Akhir September. 28-an. Kan kita rehearsalnya sering, hampir setiap hari. Jadi acaranya ya 28. Tapi sebelum itu 2 minggu kita rehearsal semua. Jadi sering lihat satu yang lain. Iya. Dan sebenarnya baru kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol cuma kenal namanya Dania, nama Andre gitu ya. Terus udah gitu. Habis itu tukeran sosmed, itu waktu itu kontaknya Rusia ya. Jadi bukan Facebook atau yang lain, karena Rusia punya Facebook sendiri. Oh gitu, namanya apa? VK. Pakai VK. Oh, ada Facebook Rusia namanya VK, teman-teman. Nah, untuk yang nonton ya, yang mau kenalan, mau dapet jodoh orang Rusia, main itu deh, VK aplikasinya ya. Tapi bisa bahasa Rusia, pakai translator aja. Pakai Google Translate ya. Ada dalam bahasa Indonesia sudah, websitenya itu. Sekarang sudah ada, awalnya Rusia aja. Ya, jadi sekarang bahasa Indonesia udah ada juga di Wiki. Ada juga ya? Udah. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol di Wiki, kita kadang-kadang sering ketemu ya di acara-acara apa, banyak banget acaranya, saya nggak ingat berapa kali ketemu, cuman say hi, cuman ngobrol. Saya waktu itu paling banyak makan, karena acara undangan kan makan gratis tuh, apalagi mahasiswa kan gitu loh. Saya juga biaya orang tua, bukan biaya beasiswa waktu di pemerintah, kan makanya ya hemat-hemat sendiri gitu, ada kerja sambilan juga. Setiap kali ketemuan Mas Andre makan aja, kok nggak banyak ngomong, ya udah. Tapi dia juga waktu itu foto-foto terus karena kameranya bagus. Hobi. Gitu aja. Baru setelah 2 tahun ya. Karena kerja saya sambilan juga dulu fotografi, jadi foto wedding, foto acara. Saya juga part time ya, setelah weekend gitu aku part time untuk foto-foto teman-teman yang nikah, teman-teman yang ada acara, saya bagi ini sambil part time foto-foto. Ya alhamdulillah pemasukannya mulai dari situ. Oh, jadi ada sambilan ya. Nah, kira-kira apa yang membuat akhirnya Dania jatuh cinta dengan Andre dan sebaliknya? Apa nih? Dia orangnya jujur, baik, ramah, ya paling terbuka ya, nggak ada yang ditutupi waktu itu juga. Dan ya open aja sih, karena sangat perhatian aja sih gitu loh. Dia kasih makan dia juga. Bagi jajan gitu. Ya, kita akhirnya jalan waktu itu kan, ngobrol-ngobrol, jalan kan. Dan juga banyak kesamaan. Walaupun kita dari negara yang sangat jauh, 10.000 kilometer dari kota-kota kita, tapi kita sering waktu ngobrol, waktu komunikasi bilangnya kayak, oh ya saya juga, saya juga. Kok kamu saya juga terus? Iya kan, tapi kan beneran saya juga gitu. Jadi wah, bisa ya orangnya sebeda ini bisa sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya view-nya itu sama. Ya, yang agama juga penting sih, karena memang kita dua-duanya kan dari lahir Muslim. Karena Dania tuh Muslim dari lahir? Iya, saya dari suku separuh Rusia, separuh Tatar. Kalau Tatar itu Muslim di Rusia. Dan saya sejak lahir Muslim memang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang Indonesia sih ngeliat bule gitu ya, ibaratnya ya pasti kan image-nya belum tentu Muslim gitu kan.
Masya Allah juga, berarti salah satu pilihannya gara-gara Muslim juga. Tapi kalau boleh tahu nih, Dania, waktu Dania sendiri kan ketemu Mas Andre kan ya, orang dari negara yang berbeda ya, pasti culture-nya juga berbeda segala macam. Waktu kenal Mas Andre pertama kali ini kayaknya bakalan adjustment-nya agak sulitnya bagaimana pas lagi di awal? Enggak begitu sulit sih. Selama bahasanya kita paham satu sama kita lain. Kan kayak dari awal sih pas sudah mau kenalan cocok gitu. Itu nggak bisa nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Jadi chemistry-nya dapat. Jodoh gitu memang, karena bukan karena kayak paksa mengerti atau ya ini ya biarin aja saya nggak paham ini nanti nyantar dia berubah gitu. Enggak, memang dari awal kayak wah kaget, orangnya memang seperti itu dari awal, udah pas banget. Jadi kita sempat jalan-jalan ke Swedia ya, dan waktu itu saya mikir nih tahun depan saya udah pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu yang memutuskan karena udah terlanjur cinta mati ya. Jadi ya udah saya lamar gitu. Saya juga udah sampaikan ke orang tua gitu, saya suka dengan ini, saya mau lamar, kita mau ke Indonesia, minta izin bareng-bareng. Jadi ya saya lamar, kebetulan sebelum itu udah ketemuan sama orang tuanya dia, udah ketemuan sama papanya. Kebetulan sama papanya dia ini kan kepala kepolisian di sini ya. Jadi agak apalagi serius sekali gitu kan. Saya sampai waktu itu ngobrol-ngobrol itu bahasanya Nah, tapi dia bercanda sih, bapak saya tuh kelihatannya serius banget. Serius. Tapi itu dia lihat ke matanya kayak kamu serius mencintai anak saya. Kenapa? Sampai integrasi gitu. Tapi ya setelah Mas Andre jawab dia kayak senyum gitu kan. Saya udah lihat dari matamu. Kamu nggak perlu bahas apa-apa. Saya ngerti dari matamu. Dia langsung kayak waduh. Ini ngerinya soalnya apa? Kepala polisi di Rusia lagi, teman-teman. Bayangin kita orang Indonesia kalau ngebayangin Rusia kan kayaknya waduh, Vladimir Putin gitu kan. Ini kepala polisi lagi diinterogasi. Alhamdulillah lolos juga nih. Nah, Mas Andre, apa yang membuat Mas Andre tergila-gila sama cinta mati sama Dania? Karakter ya. Dia sangat penyayang, peduli ya, dan mau belajar budaya Indonesia, itu yang terutama ya, sama bahasa. Dia sampai tempel-tempelin itu, dia kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi cepat sekali belajarnya gitu. Saya juga kaget, sebenarnya saya nggak ngajarin khusus ya, dia punya metode sendiri, cuman saya bantu ini apa. Jadi dalam 1 bulan dia udah bisa lancar bahasa Indonesia. 1 bulan? Padahal di Rusia? Belum pindah ke Indonesia, jadi udah ngerti, dan waktu di Indonesia udah listening, akhirnya aksennya dapat gitu kan. Cepat sekali karena bakatnya memang bakat bahasa ya, dia linguis dan profesinya juga linguis, jadi 7 bahasa memang dipelajari dari kecil. Karena kalau dari Rusia kan diarahkan sekolah, misalnya kamu ke musik, kamu udah umur 10 ya, 10 tahun udah diarahkan musik, kamu engineer, kamu kesini, jadi udah ada sistem. Di sini sistem sekolah gratis. Jadi sekolah kesehatan di Rusia semua gratis, dijamin oleh pemerintah. Jadi semuanya jalur itu udah sesuai talent masing-masing anak itu udah terlihat. Waduh, emang udah diarahkan ya. Tapi dulu waktu deketin sempat ada saingan nggak, Mas? Banyak termasuk kalau dibilang bahkan banyak sekali lah. Cuma ada teman sendiri ya? Saya nggak melihat itu ya, saingan, namanya jodoh, nggak peduli ya. Misalnya yang namanya orang suka sama suka, ya berdasarkan cinta ya sudah gitu loh. Yang lain ya udah. Dan waktu itu juga kebetulan juga dari banyak, dari yang dekat dengan dia juga banyak, yang dekat dengan saya juga banyak gitu. Cuman kita beda gitu, ya udah kita satu gitu. Oh, jadi yang deketin Mas Andre yang bule bukan cuma Dania berarti ya? Iya, semua bule kan di sini ya. Melihat eksotis kulitnya, semuanya. Karena kan saya banyak praktek juga di kampus, mungkin ada ya kenal juga dengan. Juga mungkin karena kan biasanya kalau orang Indonesia datang ke
Rusia, lebih berkumpul dengan orang Indonesia. Ya. Kalau Mas Andre waktu itu dia dua-duanya berkumpul dengan orang Indonesia tetap, tapi selain itu sangat banyak komunikasi dengan orang lokal, yang itu bantu juga belajar bahasa, budaya, dan lebih. Jadi dia lebih mengerti orang Rusia daripada orang yang cuma ngumpul bersama orang WNI aja. Ya selama 6 tahun dibilang ya udah kayak separuh Rusia, separuh Indonesia waktu itu ya. Jadi nggak. Jadi ketuker ya. Kamu casing Indonesia, visinya Rusia. Jadi tahu sekali lah watak karakter orang di sini baik-baik sekali. Jadi nggak ada yang cerita Hollywood, Marvel atau apa itu yang Rusia serem, yang apa Natasha itu Natasha Romanoff. Batas Hollywood itu beda sekali dengan faktanya. Itu cuma kelihatan. Kita orang Rusia kan jarang senyum kepada orang yang belum kenal. Betul. Itu ya. Kan kalau kita udah kenal kita nggak berhenti senyum karena kita sudah tahu dan kita bisa percaya sama orang itu. Sangat dekat sekali, jadi kekeluargaannya sangat dekat. Jadi lebih ketimuran. Kalau jadi teman sama orang Rusia itu kayak teman sampai mati gitu. Mereka nggak lepas apa-apa, mereka pasti akan bantu semuanya. Oh gitu. Nggak gitu langsungnya teman-temenan gitu. Kayak hadiah beneran apa-apalah gitu. Ya diajak makan, diajak ke rumah, diajak keluar kota, di sate-sate itu kan syashlikan di Rusia. Ya memang keluarganya sangat apa ya, sangat ramah gitu. Kalau dan sangat penting buat orang Rusia itu sangat penting ya. Keluarga itu prinsip utama di sini. Waduh, ini menarik nih kayaknya nih. Waduh, untuk teman-teman yang sekarang mungkin, kayaknya saya susah ada penjodoh di Indonesia, coba deh ke Rusia. Siapa tahu ya, di sana bisa cross culture gitu ya, luar biasa. Nah sekarang nih, apa yang membuat Mas Andre sama Dania akhirnya memutuskan menikah ya? Waktu itu kapan rencananya dan di mana? Iya yakin, karena kita udah sering jalan bareng, sering ngobrol bareng, sharing ya semua pengalaman gitu. Jadi kalau weekend gitu kita ke museum-museum bareng gitu, bahkan jalan ke Swedia atau ke beberapa kota ya, Finland, kita naik kapal pesiar, itu juga kadang-kadang travel bareng gitu ya, saat liburan musim panas. Dari situ di situ saya lamar gitu. Jadi di kapal pesiar itu kan saya udah beli cincin, saya lamar udah saya putuskan lah gitu. Ya dan umur juga sudah umur saya waktu itu 25 ya, udah pas lah untuk menikah, dan dia juga sudah pas umurnya kayak kita. Dan juga mungkin kan bentar lagi lulus mau pulang. Kan misalnya kalau pulang dan itunya hilang, jadi ya sedih banget. itu jarak jauh. Kesempatannya. Akhirnya nikah di? Kita nikah di Masjid Biru, di Petersburg. Ya, Masjid Agung Saint Petersburg. Sebelum pindah ke Indonesia, tapi sebelum itu kita datang ke Indonesia berdua dan kita juga ketemuan keluarga. Dalam waktu itu saya sudah bisa berbicara beberapa sih. Kalau vocabulary-nya sudah agak besar, tapi untuk cara ucapkan kata-kata masih mungkin agak lucu. Dan pas ketemu mamanya, dia kayak senyum-senyum, kamu bahasa Indonesianya lucu sekali. Tapi dia senang banget kalau saya sudah bisa. Nah, waktu ketemu adiknya nggak tahu kalau saya bisa bahasa Indonesia. Jadi saya ngeperang, saya datang, dia lihat ke saya, dan saya langsung ucapkan selamat siang. Dia, wah, bisa dia bahasa Indonesia. Ya bisa. Jadi langsung kita cocok semua, keluarganya semua juga baik-baik. Di mana sih di Indonesia aja Mas Andre itu? Saya di Malang. Malang, berarti waktu itu Dania ikut ke Malang berarti? Dan juga pernah ke Jakarta dan Bogor, beberapa kota. Waktu itu berarti kenalan sama orang tuanya pas ke Malang? Di Jakarta. Kita di Jakarta. Kebetulan, Jakarta. Di hotel di Jakarta, semua di Kempinski gitu. Jadi ajak semua keluarga ke sana sambil jalan-jalan juga. Respon gimana Mas ngelihat Dania tuh? Ya senang sih, senang sekali. Apalagi dapat teman menantu yang cantik, yang lama, baik, Islam lagi kan. Udah full lah, gitu, perfect lah. Yang diharapkan orang tua udah pas, selain dapat diploma ya.
Jadi orang tua seneng Mas Andre ini pulang dapat diploma dan pulang dapat mantu ya, jadi double gitu ya. Ini luar biasa nih. Dan waktu di awal tadi Mas Andre juga cerita bahwa menikah di Masjid Biru Saint Petersburg dulu itu, saya terus sempat nanya gitu, loh kok nikahnya di masjid gitu ya, apa mungkin Danianya mualaf gitu. Katanya diceritakan juga bahwa Dania memang dari suku Muslim yang ada di Rusia. Jadi kemudian adaptasi di keluarga di sini juga diterima dengan baik juga gitu. Nah, kalau nggak salah setelah menikah kan tinggal di Indonesia ya? Iya, betul. Tinggal di Indonesia. Itu setelah ke Rusia dulu, apa setelah ke Indonesia langsung tinggal apa gimana? Ya sebulan setelah lulus langsung tinggal. Karena visanya udah habis dan saya juga udah nggak sabar berangkat ke negara yang secantik Indonesia. Oh gitu. Jadi berapa lama kemarin waktu itu tinggal? 3 tahun lebih. 4 tahun Ya hampir 4 tahun. 4 tahun di Jakarta? Enggak, beda-beda. Kita sempat tinggal di Bogor. Jakarta terlalu panas, macetnya Ya, juga. pertama di Jakarta. Pertama Jakarta. Nggak betah karena terlalu ini ya, AC terlalu panas, belum ada. Sekarang di Rusia kan nggak ada AC, artinya udaranya juga sejuk ya. Iya. Kita cari udara yang agak sejuk. Jadi ke Bogor. Di sana bagus sih juga, walaupun hujan terus tapi seger, cocok. Dan akhirnya pindah ke Malang, lebih betah lagi. Malang, kota kesukaan saya yang paling saya suka di Indonesia. Di Malang, waduh. Apalagi Malang deket Batu ya. Ya. Waktu Dania tinggal di Indonesia sempat ada ini nggak, culture shock atau gimana gitu, yang perbedaan budaya gitu? Ada ya lah, pasti ada karena emang negara yang sangat beda. Pertama itu suhu ya, panas banget, dan juga macet. Kan saya nggak tahu kalau itu cuma di kota besar macet separah itu. Saya kira semua Indonesia kayak gitu kan. Dan juga gedungnya tinggi-tinggi, kirain kayak alamnya di mana? Saya cariin alam, tapi itu kesan yang pertama banget ya pas dari bandara. Setelah sudah melihat kota-kota lain, alam yang sangat segar, makanan yang super enak, orang yang sangat ramah, dan semua yang ada di Indonesia itu kayak cocok sekali juga. Dan culture shock-nya bukan negatif tapi positif sekali. Kayak orang senyum di jalan cuma lihat saya, tapi senyumannya ramah ya, sopan, positif. Mereka nggak lihat ya bule, enggak, oh bule gitu. Dan saya senang ya kalau anak-anak juga di Indonesia bisa lihat dari matanya sangat happy ya, anak-anak yang main bola di luar nggak pakai sandal. Saya pertama, aduh kasihan kakinya sakit nanti. Ya ternyata biasanya begitu, bukan karena nggak ada sepatu, tapi memang karena itu enaknya gitu. Dan mungkin yang juga dibandingkan sama Rusia ya itu makan pakai tangan. Nah orang Jawa apalagi kan makan pakai tangan. Saya waktu itu coba-coba nggak bisa pelan-pelan belajar, apalagi makan yang pedas ya. Tapi setelah udah belajar, kayaknya nggak mau tahu cara yang lain. Ya makan pakai tangan, dan makan pakai sambal, kan nggak pedas nggak ada. Iya jadi langsung cocok. Padahal mungkin buat orang Eropa itu nggak biasa ya kayak gitu. Tapi saya sih langsung belajar karena saya percaya kalau ya ini di sini seharusnya gini dan saya harus adaptasi. Kan kalau kita nggak adaptasi dengan budaya negara itu susah sekali kita sendiri yang kena. Jadi saya langsung belajar dan juga suka ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Saya maksa saya latihan bahasa Indonesia biar lebih lancar lagi. Waduh, ini mah udah lancar banget kalau sekarang. Nah, makanan kesukaan Dania apa sih? Favoritnya apa sih? Makanan paling yang saya suka itu tempe penyet. Saya bisa makan 1 kilo tempe sehari. Wah, tempe lagi susah sekarang di Indonesia. Iya, di sini nggak ada. Kalau di Indonesia saya goreng sendiri, saya sudah belajar. Juga pernah dimasak oleh mamanya Andre itu pepes ayam. Saya juga jatuh cinta langsung itu. Wah,
rasanya luar biasa. Juga rendang, ya? empal, ya yang daging-daging kayaknya jadinya. Kan orang Rusia suka makan daging, jadi kita cari yang sama. Dan juga jus-jus kayak buah-buahan itu. Pertama kali saya coba itu apa namanya guava, saya makan jambu. Oh jambu. Saya makan 1 kilo lebih karena suka banget. Mas Andre lihat, kamu kan nanti itu apa? Sakit perut. Ya nggak masalah, itu kan buah. Jadi semua itu yang eksotis kayak manggis itu buah-buahan ya paling yang saya kangen di sini juga. Dan ya tempe itu nomor 1. Terutama kalau di hotel sarapan pagi itu dia ngeliat kaget makanannya banyak, diambilin semua, dicoba. Sarapannya jadi 2 jam karena mau coba semuanya. Saya aja udah habis 1 piring, dia masih terus coba yang lain. Tapi senang lah lihatnya. Jadi karena cocok dengan makan Indonesia, nggak ada kesulitan ya. Kita yang di Rusia yang agak sulit. Saya sendiri agak sulit dulu awalnya. Karena di sini hambar masakannya, nggak ada rempah, nggak ada bumbu gitu kan. Karena memang budayanya mereka kalau nggak garam sama merica udah gitu. Jadi kayak nggak ada lagi. Ikan disangrai misalnya, ikan atau dipanggang pakai garam sama merica dulu. Jadi udah itu aja. Karena menikmati rasanya produk sendiri. Nah, jadi beda budayanya. Kalau kita kan bumbu campur banyak tuh, bumbu apa ini, nggak pakai bumbu nggak enak kan. Sampai juga pernah pertama bulan kita di Indonesia, saya masak salmon buat mertua saya dan saya kasih ikan yang bagus-bagus, bikin kayak Eropa banget. Tapi dikasih garam sama merica aja karena memang kita makan gini aja, dan mungkin dari jeruk ya sedikit. Dan ibu mertua makan, saya waktu itu dia nggak ada rasa, maaf saya nggak suka kayak gini, langsung nyemplung pakai sambal, ya langsung baru menikmati. Saya kan iya nggak bisa masak jadinya, tapi ya pelan-pelan belajar masak Indonesia juga. Kan kalau dicampur nggak pakai sambal nggak enak orang Indonesia. Iya benar, harus kenceng rasanya kan. Nah kalau di sana kalau kangen. Sekarang di Rusia nggak masalah, ada banyak rempah-rempah, banyak Asia juga. Ada yang juga masak rendang, bisa coba juga. Sangat beda jauh dengan pertama kali saya datang. Jadi dulu nggak ada masakan Jepang, nggak ada. Masakan Indonesia satu, dan itu pun bukan rasa Indonesia sebenarnya. Iya. Sekolah, tapi ditutup udah setahun jalan, jadi nggak cocok mungkin atau apa karena rempahnya nggak ada. Akhirnya sekarang mulai banyak masakan Asia, termasuk kita juga kenalkan banyak masakan Indonesia di sini. Waktu itu kan sudah lumayan agak betah di Indonesia tuh. Kenapa waktu itu akhirnya balik tinggal ke Rusia lagi? Kangen juga, dan pas kita balik kita ada kesempatan untuk mulai bisnis sendiri, dan karena itu kita waktu itu tinggal di Rusia beberapa bulan dan Indonesia, dan baru sebelum pandemi itu kita udah menetap di sini karena nggak lancar jalan-jalan sana sini. Oh begitu. Dengar-dengar sekarang udah membuka usaha ekspor-impor sekarang nih ke Indonesia. Sudah 5 tahun kita impor dari sini, dari Indonesia. Oh jadi justru orang-orang Indonesia atau Asia di sana yang kangen dengan rempah-rempah yang import ini Mas Andre? Awalnya iya, tapi setelah kita lihat kalau orang Rusia juga suka, kita mulai ajarin mereka makan juga yang ada rempah-rempah yang banyak. Betul. Tidak hanya karena Mas Andre yang kangen, ya itu alasan pertama ya, karena kurang ada banyak di sini. Tapi ya biar orang Rusia juga belajar. Betul. Itu bisa makan tidak hanya pakai garam sama merica. Waduh, ini menarik ya. Jadi teman-teman semua ya, Mas Andre sama Dania ini kalau kita lihat ya, mungkin mereka ini dulunya di latar belakangnya banyak sekali perbedaan gitu, persamaannya mungkin sedikit gitu ya, tapi dengan persamaan itu mereka bisa membina keluarga, bisa hidup bersama. Nah makanya nih sekarang apalagi yang banyak persamaan, perbedaan sedikit, jangan perbedaannya yang diungkit-ungkit nih. Justru persamaan ini yang bisa membuahkan cinta. Ini sebuah contoh nih luar biasa nih, di sebuah negara yang ibaratnya mungkin orang Indonesia yang tadinya cuma sedikit
gitu, ternyata bisa dapet jodoh, bahkan bisa mix ya, culture-nya jadi mix gitu barengan. Nah, kalau di sana sebagai seorang muslim Mas, menjalankan ibadah di sana sulit apa enggak? Yang saya tahu kan, saya agak-agak sedikit ini Rusia nih sejak saya ngefans sama Habib Nurmagomedov tuh kan ya. Gitu kan, jadi pemerintah sangat dukung ya, terutama pembangunan masjid. Dari zaman dulu awal saya kesini tuh masjid cuma satu gitu ya. Di satu kota cuma satu, itu yang sulit karena kita harus dari jauh kemana-mana. Sekarang banyak, di wilayah-wilayah udah banyak musola, masjid, banyak sekali tempat-tempat ibadah. Di Moskow kan juga berapa tahun lalu dibuka yang iya, di Moskow, Masjid Agungnya Moskow itu dibuka bahkan dengan kedatangan Presiden Palestina juga yang meresmikan. Mas, kan yang kita tahu Rusia ini kan negaranya mayoritas kan komunis kalau nggak salah ya. Bu, bagaimana populasi Islam di sana tuh? Apakah sudah mulai banyak atau gimana? Rusia sendiri populasi muslimnya hampir 20% dari keseluruhan ya. Di sini juga agama yang mayoritas adalah Ortodok. Ortodok itu berbeda dengan Katolik dan Protestan. Ibadahnya mereka juga berbeda sekali ya, dan mereka juga ada puasa. Semacam kalau kita puasa Ramadan, mereka 40 hari juga punya puasa. Minggu depan mulainya. Minggu depan, jadi sebelum Paskah ya. Iya. Paskahnya Ortodok, dan tanggalnya juga beda. Gitu. Natalnya juga beda, ibadahnya juga sujud ya, juga beda. Ada sujudnya, ada merukuknya. Ada wudhunya katanya ya, ada cuci-cucinya aja. Dan pakai jilbab, pakai hijab juga. Pakai untuk masuk ke penutupan kepala. Masuk ke tempat ibadah harus untuk perempuannya pakai hijab sama dan, dengan tangannya ditutup. Ya semua, ya sama. Iya sama. Prinsipnya sama kayak Islam, nggak boleh masuk tempat ibadah tanpa penutup kepala. Badan, kaki ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya ya kalau teman saya juga yang Ortodok bilang katanya banyak kesamaan sebenarnya Muslim dengan Ortodok ya. Secara ritualnya ya banyak kesamaannya. Banyak kesamaan. Nah kalau sekarang ini berarti untuk masalah ibadah nggak ada isu ya di sana, maksudnya santai ya, walaupun mungkin orang cari musola, apalagi kan kalau misalnya di daerah Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan, Chechnya, itu di mana-mana itu semua 100% Muslim. Sebanyak di Indonesia. Dagestan itu ya, Dagestan. Jalan-jalan kita dengar azan. Termasuk di Crimea. Iya, Crimea Muslimnya banyak sekali, jadi enak sekali, jadi memang ramah sekali. Jadi kalau bisa dilihat Rusia sendiri sudah ramah ya, istilahnya masyarakatnya. Tapi kalau ke daerah-daerah yang Muslim ya, kayak Kazan, kayak Chechnya, kayak Crimea itu ya, beberapa kita juga ada di Bashkir, peninggalan Ottoman, mereka ramah sekali, beda sekali. Jadi memang lebih ramah lagi. Jadi gitu, nggak bisa dibayangkan. Jadi sangat-sangat, bahkan kita nginep ya di penginapan, kita dikasih makan gratis, ditawarnya ayo Satlik, ayo diantar ke masjid, diantar ke sini. Sebagai keluarga, bukan jadi, hanya tamu hotel, tapi udah kayak keluarga sendiri. Tahu saya Muslim, saya dari Indonesia jauh. Mereka juga penasaran tentang Indonesia dan sering tanya, oh di Indonesia-nya kita tahu itu negara terbesar Muslim ya, iya gimana? Dan bangga sekali bahwa ada orang Indonesia. Foto-foto sama Mas Andre, ini ada orang Indonesia yang datang, ayo. Jumatan diajakin, Jumatan bareng diantar dibawa pulang, jadi ya dibeliin semangka gitu ya. Saya sendiri ya nggak enak, jadi kayak orang asing kayak kita kan tamu gitu di hotel kalian gitu, mereka malah nggak ada bayarin sana bayarin sini. Enak banget ya. Jadi adab memuliakan tamunya sangat luar biasa sekali di daerah-daerah yang ternyata yang ini knowledge juga buat kita teman-teman ya. Jadi ternyata di belahan Rusia di Crimea, di Dagestan, semua yang Tantan tadi semua itu yang mayoritas Muslim itu adab memuliakan tamunya luar biasa sekali gitu. Nah ini menarik ya. Jadi pengen kayak Euro trip ke daerah-daerah situ tuh yang yang kota-kota kecil gitu tuh untuk lihat bagaimana culture-nya luar biasa. Ngomongin Crimea nih Mas, jadi menarik nih karena singgung Crimea tadi ya.
apa namanya kan lagi agak sedikit jadi mulai trending lagi nih. Crimea ini dulu apa namanya sebenarnya Ukraina apa Rusia atau gimana segala macam tuh kan yang sekarang orang Indonesia ini taunya konfliknya aja tapi nggak tahu sebenarnya alasannya karena apa, sebenarnya nggak terlalu clear ya bagi kita sih sebenarnya gitu. Walaupun saya mendengar beberapa info pasti ada beberapa versi yang berbeda gitu, tapi saya nggak akan apa namanya take sides karena saya juga nggak tahu kan gitu. Nah kira-kira sih sebenarnya kalau dari pandangan kalian yang udah tinggal di sana gitu ya, itu gimana sih sebenarnya kejadian aslinya? Jadi kalau sebagai warga Indonesia yang di Rusia cukup lama, yang kita amati kita harus kembali ke sejarah semua ya, karena ibaratnya kalau yang diberitakan sekarang semua jadi expert politik ya, jadi udah tahu apa aja. Zamannya COVID virus jadi virolog, sekarang jadi spesialis politik. Kita juga bukan ahli ya, jadi cuman kita berdasarkan fakta dan sejarahnya. Jadi yang saya mau istilahnya sampaikan, kalau kita mendengar ya berita saya bunuh di dapur gitu kan, padahal saya bunuh nyamuk di dapur, nyamuknya nggak kelihatan. Ini yang kadang-kadang bisa miss gitu. Jadi kalau dari sejarah Ukraina sendiri kan itu semenjak zaman Soviet sudah istilahnya diciptakan begitu, dari potongan semacam Crimea aja dari Nikita Khrushchev ya, itu semalam langsung diserahkan ke Ukraina misalnya tanpa ada persetujuan masyarakat Crimea. Jadi zaman Soviet ini, kita nggak bilang Soviet dan Rusia ini beda sekali mas. Kita harus membedakan, Soviet ini udah nggak ada, Rusia ini negara baru, jadi sangat beda. Nggak bisa kita samakan meskipun punya sejarah sendiri, tapi sistemnya sudah sangat berbeda. Jadi di situ kalau dari sudut pandang apa ya, pemerintah Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin itu menjelaskan bahwa kita mencoba membantu banyak, terutama kalau saya ada rekomend ya, boleh ya saya rekomend bisa nonton videonya Oliver Stone ya, dia yang menjelaskan Crimea on Fire, itu disutradari Oliver Stone. Dia tidak sangat objektif sekali ya, dia melihat dari dua sudut pandang. Kita kembali ke sejarah bahwa Kievan Rus ini sejak zaman Ukraina itu sudah memang terpisah ya. Ada yang satu ke barat budayanya, ke Poland, ada yang satu ke Rusia, ke timurnya. Makanya ada Ukraina Barat, ada Ukraina Timur. Dan masyarakat ini meskipun satu rumpun, mereka berbeda mas. Ada perbedaan budaya dan bahasa ya. Ada yang berbahasa Rusia, ada yang berbahasa Ukraina. Jadi kita harus memandang juga budayanya juga berbeda, cara berpikirnya juga kadang berbeda. Ada yang satu Katolik ke arah Poland, ya, ada yang satu Ortodok Kristennya ke Rusia. Di sini pun sudah sering sekali ada perbedaan pendapat ya di segi politik, baik politik Ukraina Timur dan Ukraina Barat. Yang satu seperti kita tahu ya sejarahnya beberapa kali bukan pro Rusia atau pro Ukraina ya presiden. Pokoknya Ukraina itu selalu dari zaman Soviet itu kalau ada pihak ketiga ini berantakan. Siapa yang ikut campur pihak ketiga pasti berantakan. Karena gini, kalau dilihat dari sejarahnya 96 ya, kita lihat Soviet dulu, Kuba ya mau ditaruh senjata nuklir, dan itu nggak boleh kan zaman Soviet oleh Amerika kan, itu kan juga hampir perang nuklir itu kan. Nah, kasus sekarang juga hampir sama. NATO mau masang senjata nuklir yang bisa membahayakan Rusia sendiri di Ukraina. Otomatis ini kan bukan dari segi keamanan ya. Kita taruhlah kalau kita anggap di Indonesia NATO pasang senjata nuklir di Malaysia atau Singapura, bagaimana pemerintah Indonesia reaksinya? Kurang lebih kan ada kewiswasan ya. Waduh, gimana ini? Itu ada ancaman tersendiri kan gitu. Bukan berarti kita harus invasi, dan dari Maidan itu kita bisa ambil tarik garis kesimpulan bahwa setelah Maidan, kasus Maidan itu sebenarnya sudah tidak ada yang namanya Ukraina ya, kalau bisa dibilang waktu itu semenjak setelah Joe Biden datang 2015 dan beberapa orang Amerika ya yang memilih Presiden Poroshenko
itu kan membantu, istilahnya menengahkan lah bahasanya. Dari situ bisa dilihat juga kan itu pertikaian darah sangat puluhan ribu, kalau nggak salah 14.000 orang korbannya. Di setelah Maidan itu totalnya banyak sekali mas, ada ratusan yang meninggal, yang terluka-luka puluhan ribu itu, karena kan demonstrasinya besar-besaran gitu, maksudnya parah sekali sampai ekstremis lah gitu. Kalau dibahas lagi ke dalam lebih panjang lagi sejarahnya, di Ukraina ini ada paham tersendiri namanya penerus Stepan Bandera. Stepan Bandera ini adalah mantan Nazi, neonazi. Jadi dia diakui oleh pemerintah pro Ukraina Barat sebagai pahlawan, tapi oleh pemerintah Rusia dia bukan pahlawan. Pengikutnya sangat banyak, politiknya sangat banyak, tapi berpihak ke Barat. Jadi Bandera ini adalah ya tadi kaum nasionalis ya, UON atau Ukraina Organization Nationalist. Ini yang ingin istilahnya diperangi oleh Rusia, bukan masyarakat sipil. Tapi ya, tetap aja namanya perang pasti rakyat sipil jadi korban. Sampai sekarang nggak boleh kemana-mana kamu dikasih senjata harus perang tanpa ada pengetahuan. Ini yang jadi bahaya sekali menurut saya. Kalau ada perang harusnya pemerintah membantu gimana nih evakuasi warganya yang sipil, warganya yang ini gitu. Jadi kalau bisa evakuasi sebanyak mungkin gitu. Jadi ya ini yang jadi masalah, warga masyarakat yang ada di sana menjadikan korban benteng pertahanan perang pemerintah sendiri yang sedang konflik dengan pemerintahan Rusia. Jadi ini yang sangat saya khawatir juga dengan masyarakat sipil di sana gitu. Kita juga kita secara objektif ya, bukan kita nggak pernah tahu ya, karena kan itu udah level tinggi sekali ya, sampai dengan Putin ini memperingati di PBB beberapa kali, tolong jangan pasang senjata nuklir di Ukraina, tolong ya. 15 tahun mas, 15 tahun. Rusia juga minta masuk ke NATO, ditolak. Rusia minta ini selalu diasingkan istilahnya, kalau bahasanya kita Palestina, semacam Palestina lah gitu ya. Berita di dunia yang lain, yang Palestina nggak pernah diekspos, yang menguntungkan Barat selalu diekspos, sedangkan yang menguntungkan Rusia nggak pernah diekspos, tapi yang menguntungkan pihak NATO dan pihak Barat itu pasti masuk kemana-mana. Makanya kita selalu upayakan, kalau di Indonesia saya kasih saran, mungkin lihat juga berita dari Duta Besar Rusia di Jakarta, biasanya kan punya Instagram juga kan, jadi ada berita semacam kemarin Zelensky menyatakan berapa itu 14 pasukan yang di Pulau Zmi. Jadi Pulau Zmi itu katanya sudah dikubur dan mereka pahlawan, padahal mereka pemerintah Rusia bilang kita nggak ada bunuh siapapun di sini, kita selamatkan, kita kasih makan, kita pulangkan. Kan ada pelurusan berita itu. Ada videonya itu? Jadi, ada videonya, saya juga lihat itu tuh. Ada videonya yang di dan hal-hal seperti pengoboman di kota Kiev gitu misalnya, Pak. Pasukan Rusia bayangkan baru masuk ke Donbas, Donetsk untuk membantu ya. Di Kiev udah meledak. Padahal nggak ada pasukan Rusia. Jadi kayak kok bisa video gitu loh. Jadi ada banyak sekali video yang sekarang di media lah ya. Perang media, bukan jadi perang ini orang. bukan perang ini, tapi Social. perang media gitu. Tapi yang dikorbankan adalah masyarakat. Dan saya juga banyak sekali fakta bukti saya punya, cuman saya nggak berani ekspos untuk umum karena di situ viewer discretion ya. Bahkan orang waktu komandan Icas kalau di rumah dibilang ya, ada satu orang keluar itu sama preman-preman, saya bahas preman ya, ini neonazis ini ya, yang nasionalis, ditembakin mas di luar, padahal sama tentara Ukraina sendiri. Jadi masyarakat yang keluar itu ada saya ada buktinya, cuman ya mungkin untuk internal. Ya banyak sekali lah kalau fakta bahwa Rusia nih nggak ada, pemerintah Rusia pun beberapa kali menyampaikan kita nggak mau melukai orang sivil, kita nggak mau, itu bukan tujuan kita. Gitu ya. Tapi memang wataknya orang Rusia gitu ya, kalau kamu masuk urusan rumah tanggaku gitu misalnya, atau ada saya udah minta berapa kali gitu ya biar terus main fisik duluan gitu ya. Memang itu nature-nya ya. Nature-nya mungkin bisa dibilang karakter ya. Jadi makanya memang
Kenapa harusnya kan kalau yang kita ketahui itu kan Luhansk sampai Donbas dan Donetsk gitu ya, yang wilayah sudah setelah perjanjian Minsk ini kan Ukraina nggak mengakui, Rusia mau mengakui gitu kan. Minsk itu kan untuk tidak ada, supaya tidak ada gencatan senjata itu, tapi dibantah oleh Poroshenko ini di masa bodoh gitu perjanjian Minsk itu gitu 2014. Ya malah Donetsk sama Luhansk dibom terus, dibom tiap hari Mas, dan di sana saya ada teman hidupnya nggak bisa tenang, akhirnya mereka 14 tahun. Jadi hampir setiap hari tuh puluhan orang. Nah, di sana nggak ada yang peduli itu sipil atau nggak sipil. Berita nggak pernah ada expose, berita media barat, kecuali RT kadang-kadang National Today pernah expose, tapi nggak ada di expose. Jadi kita kayak di Indonesia taunya baru kemarin perang. Padahal perang kejadian ini udah puluhan tahun itu Donbas dan Donetsk itu 8 tahun, bayangkan 8 tahun hidup dalam teror. Seperti kejadian Suriah. 8 tahun di teror. Masyarakat Donbas, Donetsk. Saya dengan teman saya satu orang ini ya, driver, dia keluaran dari Donbas, dia driver ngantar-ngantar barang. Dia cerita dia pindah warga kemarin Rusia lebih enak di sini daripada keluarganya dibawa ke sini. Itu yang saya tadi mau penasaran itu waktu terjadi penyerangan di Kiev, pasukan Rusia sebenarnya belum masuk ke sana gitu, tapi udah ada pengeboman di Kiev gitu maksudnya. Sebenarnya kalau Rusia mau hancurkan Ukraina ya, saya potong dulu, 3 hari udah selesai Mas, 2 hari aja udah selesai. Ya, kalau mau invasi dengan Rusia nggak pernah mau dengan kekuatan perang seperti itu, dengan superjet yang banyak gitu, 2 hari udah sampai Kiev. Malah kembali nggak perlu lama-lama. Dan itu dari Ramzan Kadyrov juga bilang gitu, kenapa nggak perlu lama-lama, kan Ramzan orangnya keras. Ada ucapan presnya dia. Dia bilang ya ini keputusan pemerintah, nggak mau, memang nggak mau langsung ambil, itu bukan tujuannya Rusia ya, karena Rusia tahu biayanya mahal, apalagi sekarang dalam sanksi-sanksi terus kan, apalagi merebut negara lain itu biaya mahal. Tapi di sana banyak keresahan warga yang tadi melawan neonazis ini, jadi yang penerus Bandera itu, Stefan Bandera itu. Sehingga kita nggak boleh lupa kalau selama beberapa tahun ekonomi si Ukraina kacau sekali. Dan pada tahun 19 sudah sekitar, kalau nggak salah sesuai pidato Putin itu juga 15% orang pergi dan pindah ke luar negeri, sekitar 6 juta. Karena nggak ada kerjaan, nggak ada gaji, nggak aman. Jadi orangnya bilangnya kita udah coba-coba nggak dapat, jadi anaknya kasihan juga, keluarganya kasihan, dan mereka nggak dapat apa-apa dari pemerintah karena terlalu kacau ya situasinya, karena mereka sendiri nggak pernah damai di dalam. Orang Ukraina baik-baik sekali. Orang itu sebenarnya sangat mau usaha dan mau kerja, mereka biasa. Siap ya, tapi karena ekonomi sangat susah dan banyak hutang di negaranya, dan jadi korup banyak yang pergi. Pada waktu masih belum ada apa-apa sih, 2-3 tahun lalu. Sebenarnya harapan Putin pun saat 90 tahun 91 Rusia Ukraina pisah, Soviet jatuh, ya, sebenarnya banyak harapan bahwa Ukraina ini masuk 10 besar kan dari awal, 10 besar negara yang punya potensi, punya industri pesawat, industri roket, industri batu bara. Sekarang semua impor Mas, batu bara impor. Jadi industri di Ukraina itu sangat luar biasa. Kalau ditinggalin Soviet itu kan punya senjata nuklir, punya awak kapal semua. Banyak pabrik Soviet dulu yang sekarang sudah saya sendiri sebagai saksi, saya pernah ke Crimea tahun 7 kali. 2000 saya lihat perbedaannya sebelum dibantu oleh Rusia menjadi wilayah Rusia, setelah menjadi wilayah Rusia. Ini langit dan bumi. Jadi kayak pas 2015 saya ke Crimea, ini kayak saya kembali ke tahun 80. Bangunan hanya bangunan tua, jalan rusak, jadi kayak nggak ada infrastruktur sama sekali. Jadi kayak orang itu kayak orang desa tahun lalu lah, kayak kita kembali ke masa lampau gitu.
begitu kita kembali terakhir 2019 kita ke sana. Bandara bagus. Saya lihat lebih bagus dari Rusia ini kayaknya. Jadi lebih civilized lah ya. Tapi sekarang berarti secara sah Crimea udah jadi wilayah Rusia berarti kan sekarang? Secara internasional tidak. Oh, internasional masih Ukraine. Ya, tapi secara Crimea sendiri dan Rusia sendiri mengakui. Jadi memang sudah beberapa negara ya, kayak waktu Indonesia punya kedaulatan kan nggak semua mengakui juga kan. Masih butuh beberapa waktu. Tapi udah semua sistem, semua pemerintahan semua sudah dibantu dan memang luar biasa. Saya nggak bisa sebutkan dengan kata ya, karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dari dulu kan Crimea selalu termasuk Rusia yang dari paling awal-awal itu. Karena semua orang Rusia, orang Soviet juga selalu main ke Crimea karena itu kan Black Sea ya, tempatnya sangat bagus, sehat buat anak-anak, dan itu sampai sekarang masih sering dikirim ke sana kayak kakek nenek yang tulangnya kurang sehat, dikirim ke sana biar lebih sehat. Hama. Ya. Oh, jadi memang wilayahnya itu jadi perebutan karena emang indah gitu. Kalau di sana aman. Bukan karena itu saja. Kalau kita bilang sini ya ada juga takdir ya. Kalau mungkin saya juga sering mendengar ya dari Sheikh Imran Hussein, mungkin Mas Ari pernah dengar Sheikh Imran Hussein yang banyak teori tentang aneksasi Crimea di sebelumnya. Jadi itu ada di surat Al-Kahfi ya, tentang sejarahnya Zulkarnain. Nah, itu juga termasuk bisa kita ambil inilah mungkin ya semacam eskatologi lah beliau itu. Jadi selain dari takdir, di situ kan tanpa ada pengambilan Crimea itu tanpa ada setetes darah. Artinya nggak ada perang, nggak ada apa, nggak ada setetes darah satupun. Ini kejadian ini kalau bisa kita tarik ya sama dengan sejarah Islam ya, dengan kemenangan Makkah atas zaman Rasul dulu kan gitu, pas setetes darah pun gitu. Karena di sana militer Rusia, militer laut ya, sudah di Sevastopol. Selalu. Dan bukan setelah ini dipindahkan, tapi memang Sevastopol itu udah teritori khusus Rusia. Gitu. Sevastopol ya, bukan Simferopolnya atau apa. Sevastopol ini. Jadi lebih mudah mungkin ya dari segi militer sudah ada di sana dari awal. Jadi ada kayak sudah ada banyak orang Rusia ya, tentara Rusia di sana. Jadi titiknya itu dari tengah. Jadi mungkin untuk neonazis atau neonasionalis ini yang berada di Ukraina takut mereka karena kan udah ada militer yang kuat. Ya, tapi untuk Donbas dan Donetsk mereka lebih berani. Jadi ini banyak sekali ya, sangat dalam sekali karena harus panjang, harus tahu sejarahnya, harus suka dengan sejarah dari awal 2004 bahkan ya, dari awal Chechnya juga sejarah perang Chechnya. Dari 1917 mungkin. Dari awal Chechnya juga begitu kan, perang Chechnya ini kan juga sangat, Chechnya itu dulu menjadi salah satu negara yang paling seram di Rusia karena di sana teror. Nah, sekarang lebih dalam lagi teror yang orang Chechnya ini yang mazhab dia bilang mereka juga keturunan Shamsur katanya Jadi ayahnya Ramzan Kadyrov itu pejuang, ya, namanya Ahmad Kadyrov. Dia perang awalnya kalah Rusia itu 2000 sampai 2001, 96 ini masih kalah nih, perang Chechnya pertama. Rusia kalah atas teror yang di Chechnya ini kan karena dibiayai oleh banyak negara gitu kan terornya, sama kayak kejadian Syria itu ya. Chechnya kedua itu saat Putin sudah menjadi presiden, akhirnya berhasil diselamatkan Chechnya ini dari teror itu, dan di sana anaknya Ahmad Kadyrov ini meninggal karena perang tersebut. Ramzan Kadyrov ini meneruskan perjuangan ayahnya membangun kota Chechnya. Sampai sekarang Grozny, kota Chechnya itu satu-satunya negara yang nol kriminal. Republik Chechnya. Nol kriminal Mas Bay, nggak ada kriminal sama sekali. Dan Muslim 100%.
Jadi semua aturan-aturan itu semua cara hidup semua berdasarkan Islam, hukum Islam. Jadi ya salah satu republik di Rusia yang paling aman sebenarnya bisa dibilang Grozny. Aman sekali. Kalau kita takut, orang Rusia takut diajak ke sana nggak mungkin. Diculik, Apalagi kan kalau perempuan takut kalau ketemu orang sana. Tapi kalau sekarang 2001. Kalau sekarang aman, banyaknya ke sana liburan sama keluarga. Sangat indah sekali sih, karena pegunungan Kaukasus ya sangat indah. Jadi kalau kita ngeliat di bawah nih hangat, di sana tuh ada salju, gunung Kaukasus. Dan masjidnya indah sekali. Waduh, kayaknya sekali-kali pengen ke Rusia terus kemudian ke negara-negara sebelahnya gitu ya. Ke Kaukasus kalau nggak salah deket Dagestan juga tuh ya, deket tempatnya Khabib juga tuh kalau nggak salah. Waduh, ini menarik sebenarnya, banyak yang mau kita kulik ya. Terkenal. Nah, kalau Dania sendiri nih Dania sebagai warga Rusia memandang perang ini gitu ya, bagaimana sebenarnya kepengennya tuh damai aja atau gimana sih gitu, secara general gitu misalnya, bagaimana memandang perang ini? Kalau saya sih nggak suka kata perang, karena dulu pada perang dunia kedua orang Rusia, orang Ukraina, orang Soviet semua bersama ya, karena itu memang perang yang bisa ngumpulin semua bersama, dan kita bisa melihat banyak cerita ya, yang misalnya ada yang di mana ya dikirim ke wilayah apa aja, bisa misalnya di satu ruangan ada bisa beberapa suku ya, orang dari beberapa republik Soviet waktu itu. Dan orang Ukraina sangat dekat sama orang Rusia sampai sekarang, itu sangat banyak keluarga yang bagiannya di sini, bagiannya di sana. Dan walaupun sekarang ada konflik ini, saya masih percaya itu bisa ada hasil yang baik dan damai untuk kita semua, biar tidak ada bermasalah lagi, yang nggak ada korban apalagi kan, karena kita semacam saya sudah bilang kakak adik ya, Rusia itu besar, kuat, terbesar ya, tapi selalu jaga Ukraina juga, selalu membantu, dan ini nggak boleh dilihatin semacam gaya ya, ego Rusianya, tapi karena Rusia itu memang saling mau membantu negara, sayang sama Ukraina sebenarnya. Dan karena kita lihat terlalu banyak info di media, apalagi kan sejauh di Indonesia, apalagi terjemah ya, misalnya ada info dalam bahasa Rusia diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari Inggris diterjemah ke bahasa Indonesia, udah hilang artinya kan. Jadi kalau kita mau tahu asli ya, seperti Mas Andre tadi bilang, sebaiknya ikut kedubes ya, kedubes dua-duanya aja kalau mau, Ukraina sama Rusia, dan baca dalam bahasanya atau bahasa Indonesia ya, karena orangnya bekerja di sana, terjemahannya pintar banget. Nah, itu salah satu masalah, karena kita salah paham kadang, dan sangat banyak, terlalu banyak info yang nggak jelas, dan kita harus kita sebagai orang yang memilih apa yang kita ucapkan dan apa yang kita percaya, apalagi sebagai orang Muslim yang nggak boleh percaya pada yang nggak ada ya kan, kayak terus gitu kan. Jadi kita tetap harus pilih apa yang kita baca, dan side-side dan itu, dan sebaiknya kalau saya dengar presiden kita langsung, setiap kali ada videonya, ada interviewnya, dan saya ikuti MIT, yaitu ke Kementerian Luar Negeri Rusia, mereka selalu ada dua bahasa, Rusia sama Inggris, dan selalu dengerin Lavrov. Karena dulu saya waktu kecil sebenarnya mau jadi seperti beliau, itu mimpi saya. Kayak bukan duta sih, dia bahasanya wah, bahasa Putin itu super tinggi, nomor 1, sempurna bahasa Putin, bahasa Rusianya. Dalam bahasa Rusia orang Rusia nggak semua bisa sebagus dia, tapi ya harapan saya semua itu akan selesai dengan baik-baik, damai dan tanpa korban. Kita saling mengerti, dan kita sayang sekali sama orang yang di Ukraina, karena kita tidak mau ada
ada sesuatu buruk yang terjadi bersama mereka di sana. Apalagi yang di Lukas dan Donbas kan orang Donetsk itu orangnya kan paling kasihan karena mereka di tengah. 8 tahun. Selama 8 tahun ini mereka ditarik sana sini, jadi masyarakat biasa yang jadi korban. Semoga jodoh mereka itu semua jadi baik-baik ya, insya Allah semua selesai segera dan tanpa korban lagi. Amin ya. Yang saya tahu Donetsk itu. Salam hangat ke Ukraina. Oh iya, teman-teman Ukraina dapat salam semua ya. Apalagi mungkin warga Indonesia yang lagi di Ukraina sekarang. Yang saya tahu Donetsk itu ada tim sepak bolanya Shakhtar Donetsk kalau nggak salah di sana ya. Iya, Donbas juga sepak bolanya. Kita kirain itu apa santai-santai aja, katanya memang lagi ada konflik. Nah teman-teman semuanya, nah sekarang tentunya juga untuk teman-teman semua yang mendengar penjelasan ini ya, mungkin ya kita bisa mendapat banyak sekali garis merah yang bisa kita ambil ya, bahwa mungkin kita belajar sejarah secara singkat lebih banyak di TikTok gitu ya, ibaratnya dari TikTok infonya itu kadang-kadang tergantung yang ngasih informasi itu berpihak di mana kan gitu kadang-kadang. Ya kan kita pun nggak perlu berpihak sebenarnya karena kita cuma memandang dari jauh. Nah makanya ambil informasi-informasi itu secara jelas seperti Mas Andre bilang tadi, mungkin bisa diambil dari kedutaan gitu ya. Mungkin kalau untuk mau netral kedutaan dua-duanya, kita tinggal pilih dan nilai sendiri, dan itu adalah konflik yang terjadi di luar yang bisa kita ambil pelajaran buat kita di sini supaya mungkin kita juga terhindar dari konflik tersebut gitu ya. Ini Masya Allah kita punya saudara juga yang ada di Rusia. Suatu saat nanti atau juga teman-teman mau tahu lebih lanjut apa sih bagaimana culture tinggal di Rusia yang mungkin orang taunya kan dari film gitu ya, seolah-olah kayaknya kayak ice gitu yang kaku gitu, nggak taunya orangnya kan ramah-ramah juga gitu. Langsung aja subscribe YouTube-nya Orbala. Nah itu dia YouTube-nya, langsung ya subscribe Orbala, cari informasi lebih banyak. Instagram-nya Bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Itu dia. Ini menarik teman-teman, bisa kita lihat kehidupan di Rusia ternyata begini dan begitu. Jadi sebenarnya dapat hikmah dengan adanya perang ini, bahwa dua negara ini kemudian menjadi sorotan dan orang jadi banyak yang kepo. Tadinya kita cuma tahu seperti di film aja. Dan ini salah satu yang bikin saya sendiri jadi penasaran ya, sebenarnya negara-negara tersebut indah juga kalau kita visit ya gitu ya. Waduh. Nah, ini sebelum kita tutup, ada nggak impian di keluarga ini yang belum tercapai yang akan diwujudkan di tahun-tahun ke depan nih setelah endemi? Ini kan rencana di dunia ini katanya endemi akan terjadi di 2 bulan ke depan. Nah, apa nih yang belum obsesi yang belum dapat di-reach yang mau dia ambil untuk tahun ini? Kita obsesi untuk beberapa tahun terakhir ini coba mempererat hubungan antara Rusia dan Indonesia, terutama di sisi perdagangan, budaya, dan pendidikan. Karena di situ makanya kita membuat kanal di sini supaya juga bisa setidaknya menyumbang ya sesuatu ya dari dua. Karena kita tinggal di dua benua ini kan susah menyatukan. Makanya kalau bisa orang Rusia juga tahu budaya Indonesia, karena sangat jarang sekali spesialis di bidang ini ya. Kalau di Amerika kan banyak spesialisnya antara hubungan dua negara. Di Indonesia dengan Rusia ini masih bisa dibilang jauh ya, karena semenjak tahun 60 kita lihat ya banyak yang diasingkan, murid-murid dulu yang mahasiswa zaman Soekarno dikirim ke sini akhirnya nggak boleh pulang macam-macam seperti itu, dan mereka sampai turun-temurun ada di sini juga. Saya berharap sih ya ke depan bangun semacam jembatan yang baru, yang positif, yang menguntungkan kedua belah negara. Insya Allah bisa tahu, orang Indonesia tahu apa itu Rusia, gitu kan. Rusia juga bisa tahu bagaimana sih orang Indonesia. Karena dua-duanya sangat mirip. Ya. Rusia sama Indonesia dua-duanya besar. Mirip sekali. Dua-duanya ada banyak suku, banyak bahasa, dan banyak agama ya kita bisa bilang. Karena kan ada beberapa ya. Dan dua-duanya bisa hidup dan mengerti satu yang lain, dan orang di dalam juga mengerti satu yang lain. Itu luar biasa. Indonesia itu negara yang sangat-sangat luar biasa. Memang nggak ada dua-duanya kayak gini. Dan Rusia juga sangat luar biasa. Jadi kita mau kayak biar lebih sahabat lagi ya. Waduh, ini keren deh. Ini keren. Jadi teman-teman, kadang-kadang kalau melalui jalan politik
itu kadang-kadang menemukan banyak boundaries, tapi lewat jalan lifestyle dan budaya itu kadang-kadang bisa langsung masuk. Nah, mereka ini akan menjadi jembatannya nih. Jadi banyak hal mengenai mungkin kesalahpahaman orang Indonesia dengan Rusia ini akan terbuka gamblang nih, apalagi mereka menyediakan komunikasi sebagai jembatan itu. Nah, teman-teman semua, sekarang ini udah ada teknologinya kan untuk bisa komunikasi. Zaman dulu orang mau punya teman di Rusia misalnya harus jadi penpal, sahabat pena. Sekarang nggak perlu, ada Instagram, ada Zoom, segala macam, semudah itu. Nah, siapa tahu, nah dari sinilah terbuka lah bahwa ternyata bisa ya, orang Indonesia dan Rusia ini punya hubungan. Bahkan ada Mas Andre sama Dania ini yang sudah membuktikannya. Langsung aja tuh subscribe aja, kepoin aja sosial media mereka nih. Mas Andre, Dania, terima kasih untuk waktunya. Iya nih, rencananya memang gara-gara pemberitaan ini langsung kepoin Rusia tuh kayak gimana sih sebenarnya, terus kemudian apa sih yang mesti dilihat kalau ke Rusia segala macam gitu. Terus tapi di sana kita ngomong apa, terus temannya siapa. Nah, kadarullah ini ada hubungan ini. Insya Allah kalau udah kebuka kita akan kopi daratnya di sana nih, insya Allah deh. Ya, ayo. Kita tunggu Mas Ari ya. Datang biar dengan senang hati. Ya, semoga istri juga cepat sembuh ya, dan semua sehat-sehat. Semoga sukses dan jaga aman. Makin sukses. Amin. Terima kasih Mas Andre sama Dania ya. Sukses terus, mudah-mudahan juga sehat semua yang ada di sana ya. Terima kasih, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ya mudah-mudahan kita semua bisa bersaudara walaupun berbeda negara. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita juga ya, setelah mungkin dari subscribe Orwala, dan juga jangan lupa subscribe Cerita Untung. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.